Penobatan Arya Penangsang. Penobatan Arya Penangsang menjadi Raja Demak Bintoro yang kelima mendapatkan protes keras dari Ratu Kalinyamat yang merupakan adik dari Sunan Prawoto dan menganggap bahwa Kanjeng Sunan Kudus ini juga terlibat dan bertanggung jawab atas gugurnya Sunan Prawoto. Kemudian mereka mendatangi rumah Sunan Kudus untuk meminta pertanggungjawabannya dengan membawa keris yang membuat kakaknya gugur, yaitu keris Kiai Betok milik Kanjeng Sunan Kudus yang diwariskan kepada Arya Penangsang. Sebagai seorang waliullah, maka Kanjeng Sunan Kudus menjelaskan sebuah kebenaran yang apa adanya, bahwa Sunan Prawoto ini gugur karena sebuah karmanya sendiri, karena telah melakukan kesalahan, yaitu telah membuat wafatnya ayahnya Arya Penangsang yang bernama Surowiyoto atau Raden Kikin atau Sekar Sidolapen, yang semestinya Raden Kikinlah yang mengambil alih Rajan Demak Bintoro, dan itu juga hak Arya Penangsang. Namun penjelasan Kanjeng Sunan Kudus membuat Ratu Kalinyamat merasa kecewa dan marah. Arya Penangsang, benar-benar keterlaluan. Kita tidak boleh tinggal diam. Aku sebagai adik Pangeran Prawoto harus mampu berbuat sesuatu. Maksudnya, Ajeng? Kita harus minta keadilan kepada Bapak Sunan Kudus. Percuma kita pergi ke sana. Mengapa? Bapak Sunan Kudus pasti berdiri di belakang Arya Penangsang. Aku tahu. Tapi kita tidak perlu takut. Kita menuntut keadilan. Diajeng. Ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga kita dengan Arya Penangsang telah putus. Kini dia musuhku. Bukankah orang-orang itu prajurit Jepang? Benar. Mengapa? Kakang Penangsang pasti berada di dalam. Kebetulan sekali. Di depan Bapak Sunan Kudus akan kutunjukkan segala perbuatannya. Jangan, Diajeng. Kita harus berhati-hati. Jangan khawatir. Kita berada di pihak yang benar. Atas perkenan Bapak Sunan Kudus, Pangeran dan Kangjeng Ratu dipersilakan menunggu di dalam. Baik. Maaf, Bapak Sunan. Apabila kedatangan kami berdua tidak memberitahukan lebih dahulu. Tidak apa-apa. Silakan. Rupa-rupanya ada sesuatu yang mendorong anak mas berdua datang kemari. Begini. Benar, Bapak Sunan. Kedatangan kami berdua menghadap Bapak Sunan untuk minta keadilan. Keadilan? Ya. Tentang apa? Tentang terbunuhnya Kakang Mas Prawoto beserta Permaisuri. Almarhum berdua dibunuh oleh utusan Kakang Mas Arya Penangsang dengan cara yang sangat kejam. Apakah sudah pasti bahwa pembunuh itu adalah utusan anak mas Arya Penangsang? Jelas, Bapak Sunan. Pembunuh itu adalah prajurit Jepang. Sedangkan keris yang digunakan untuk membunuh adalah keris Kakang Mas Penangsang. Tuduhan itu belum meyakinkan. Sebab siapa tahu keris anak mas Arya Penangsang dicuri oleh salah seorang prajurit
atas kehendak sendiri. Kalau Kakang Mas Aryo Penangsang bukan seorang pengecut yang licik, pasti ia akan mengakui perbuatannya dengan cara yang jantan. Sebagai seorang guru, Bapak Sunan harus mampu bertindak adil. Siapa yang bersalah harus dihukum. Anak Ajeng, jangan coba menyudutkan aku. Sama sekali aku tidak punya wewenang untuk mengadili perkara ini. Sekarang aku tahu, ternyata Bapak Sunan memihak kepada Kakang Mas Aryo Penangsang. Tidak ada gunanya aku merangkak-rangkak dan menyembah untuk memohon keadilan. Ayo kita pergi. Tidak ada gunanya kita datang kemari. Kemudian Ratu Kalinyamat pergi begitu saja, meninggalkan Kanjeng Sunan Kudus. Sikap tidak hormat dari Ratu Kalinyamat dan juga suaminya itu, yang bernama Pangeran Hadirin, itu membuat Aryo Penangsang naik pitam dan marah. Oleh karena itu, tanpa sepengetahuan dari Sunan Kudus, ia mengutus anak buahnya, yaitu para pasukan Demak Cipang, untuk menghabisi mereka di tengah perjalanan sepulang dari Sunan Kudus. Kemudian Ratu Kalinyamat bersama suaminya pulang ke arah Jepara. Di tengah perjalanan diserang oleh anak buahnya dari Aryo Penangsang. Namun Ratu Kalinyamat berhasil menyelamatkan diri, sedangkan suaminya yang bernama Pangeran Hadirin gugur di saat itu. Kakang Sunan, anak Mas Aryo Penangsang memerintahkan untuk membunuh Ratu Kalinyamat dan suaminya. Anak muda itu benar-benar tidak bisa mengendalikan perasaannya. Kita dapat perintah untuk membunuh Ratu Kalinyamat. Ayo jalan. Rupanya prajurit Jepang itu mengikuti kita. Aku tahu. Mungkin dia ditugaskan untuk melenyapkan kita. Aku tahu. Hal inilah membuat para adipati memusuhi Aryo Penangsang. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Selain daripada itu, Hadiwijaya juga berambisi untuk mendapatkan tahta atau kekuasaan. Siapa saja yang bisa membunuh Aryo Penangsang, maka yang berhak mendapatkan tahta itu. Maka kemudian Joko Tingkir atau Hadiwijaya menyanggupinya. Maka merasa perlu untuk mendapatkan restu dan dukungan dari Sunan Giri yang punya wewenang di tanah Jawa untuk mengangkat raja pada saat itu. Dan kemudian
Karena Arya Penangsang didukung oleh Sunan Kudus, maka menjadi sulitlah bagi Kanjeng Sunan Giri, karena tidak harus mengorbankan daripada keutuhan marwah para wali songo. Apalagi menurut Sunan Giri bahwa Hadiwijaya yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan tahta kerajaan Demak Bintoro, karena yang berhak untuk menjadi raja di kerajaan Demak Bintoro adalah dari garis keturunan laki-laki. Begitupun pula Ratu Kalinyamat tidak berhak atas tahta kerajaan Demak Bintoro karena ia adalah seorang perempuan. Maka Arya Penangsanglah yang lebih berhak daripada Ratu Kalinyamat. Dan apabila juga Arya Penangsang sudah tiada, maka tahta kerajaan Demak akan jatuh pada Pangeran Timur atau putra dari Sultan Trenggono. Namun pada saat itu Pangeran Timur masihlah sangat kecil dan belum layak menjadi seorang raja. Maka dari itulah Sunan Giri tidak mau mendukung kepada Adipati Hadiwijaya untuk berontak merebut tahta dari kerajaan Demak Bintoro yang bukan menjadi haknya. Kalau sekiranya memang tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Arya Penangsang, maka terpaksa aku sendiri yang akan maju. Ampun Kanjeng Adipati, kalau sekiranya Kanjeng Adipati sendiri yang akan menghadapi Arya Penangsang, maka akibatnya akan menjadi sangat luas. Kecuali akan terjadi perang terbuka antara Pajang dan Jipang. Kemungkinan Sunan Kudus tidak akan tinggal diam. Padahal Sunan Kudus adalah senopatinya para wali. Dengan demikian, setuju ataupun tidak, Kanjeng Sunan Giri dan para wali yang lain pasti tidak akan membenarkan tindakan Kanjeng Adipati. Akibatnya, kedudukan Kanjeng Adipati akan menjadi semakin sulit. Hamba sangat setuju dengan pendapat dari pemanahan Kanjeng Adipati. Tapi lalu bagaimana? Kalau sekiranya memang tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Arya Penangsang, Apabila Kanjeng Adipati berkenan, hamba bersama Kakang Jurumertani akan mengadakan sayembara Kanjeng Adipati. bagus. Aku tidak keberatan. Dan seperti apa yang telah kuberitahukan kepada kalian, siapapun yang berhasil membunuh Arya Penangsang, maka orang itu akan kuanugerahi bumi pati dan alas Mentao. Perebutan tahta kerajaan Demak semakin memanas saja. Hadiwijaya yang statusnya menjadi Adipati Pajang, apakah itu merupakan suatu empati atau pengaruh kepada putri Ratu Kalinyamat, ataukah karena memang Hadiwijaya sendiri sesungguhnya adalah ambisi kepada kekuasaan tahta kerajaan Demak?